Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market, dan berikut ini kita akan sampaikan saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Mas Dimas Pratama, analis teknikal dari Bahana Sekuritas. Ya, baik, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi, ada beberapa saham yang direkomendasikan. Ada BMTR, kemudian Auto, Silo, dan DILD. Itu dia datanya, bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat untuk BMTR, rekomendasinya buy, target price sekitar 470. Kemudian ada stop loss di 330. Sementara untuk Auto, akumulasi buy, target price di 2990. Kemudian ada stop loss-nya di 2540, kemudian Silo juga akumulasi buy. Target price-nya ada di 2700, sementara stop loss di 1800. Sementara DILD, TP-nya atau target price 326 dan stop loss 230. Baik, Mas Dimas, kita langsung saja ulas begitu ya. BMTR ini rekomendasinya buy. Target price 470, stop loss 330. Apa yang bisa Anda rekomendasikan dan juga analisisnya seperti apa ini, Mas Dimas? Silakan. Oke, kalau secara teknikal memang BMTR ada potensi untuk nge-break cup and handle ya, Mas. Oke. Saat ini dia berhasil mantul dari area level 340-an dan hari ini closing di 352. Jadi memang ada potensial apabila nanti dia break di atas 386, ada potensi rally ke 470. Jadi memang saat ini cenderung potensi penguatan terbuka lebar ya. Kalau kita lihat dari fundamental book value kalau nggak salah masih sekitar 700-an, jadi any price sebenarnya untuk long term juga masih cukup bagus ya untuk BMTR. Wow, berarti untuk long term investment masih oke, peluang 386 sampai dengan 400-an nih, begitu ya? Iya, target pertama di 386, kalau berhasil break level tersebut ada potensi rally ke 470. Baik, nah itu dia untuk BMTR. Baik, kalau kita cermati dengan pergerakan dari Auto, itu akan seperti apa? Ya, Auto kalau secara teknikal pun juga cukup menarik ya, dia dalam fase riding. Pasca dia berhasil mantul di tanggal 11 itu dari level sekitar 2550-an. Itu saat ini dalam fase konsolidasi ya. Jadi saat ini di range 26-2650-an, itu memang range untuk akumulasi dengan potensial terdekat. Dia ada potensi ke 2990 untuk Auto. Stop loss-nya di under 2550. Auto dengan pergerakan secara teknikal dalam satu pekan terakhir ini kan cenderung sideways begitu. Nah, ini akumulasi buy, kalau the best entry enaknya di mana nih? Selama terjaga di atas 2550, di start 26-an, 2650 tuh level akumulasi, Mas. Jadi nggak ada masalah. Jadi potensi upside-nya paling nggak 2990 dulu ya untuk yang terdekat. 2990 begitu ya. Akumulasi buy, pergerakan dari Auto meskipun hari ini negatif ya. Penutupan minus 2,24%. Astra Auto Parts di level 2620 begitu, Mas. Iya, nggak apa-apa, jujur kesempatan karena level 26 kalau kita lihat dari hari Rabu sampai sekarang dia ditahan ya. Jadi memang nampaknya kan ditahan di level 26 untuk Auto. Baik, itu dia. Auto, akumulasi buy dengan potensi sampai ke 2650. Apabila breakout bisa ke 2990. Baik, itu dia untuk Auto. Selanjutnya ada Silo juga yang Anda rekomendasikan. Oke, Silo kalau kita lihat pergerakan teknikal dia break ini ya, pennant ya. Kalau kita lihat dari pergerakan dari tanggal 11 saat ini terjadi throwback dan kesempatan teman-teman untuk akumulasi selama dia terjaga di atas 1800. Potensi upside-nya paling enggak dia akan testing dulu di 2270, itu high di tanggal 13 Juni. Apabila berhasil nge-break lagi ada potensi ke sekitar 2700-an. 2700-an. Peluang hari ini minus 2,06% di 1900. Nah, ini apakah kita langsung kalau kita cermati dengan posisi ini kita nggak apa-apa begitu dengan pelemahan yang terjadi, justru peluang untuk kita masuk? Iya, selama di atas 1800 dan di under 2000 tuh sebenarnya 1900-an ini kesempatan untuk akumulasi Silo ya. Karena ini koreksi sehat karena ada potensi penguatan lanjutan. Jadi hanya throwback aja sih, throwback nanti ada potensi tarikan kembali. Baik, berarti pelemahan yang terjadi ini hanya sesaat saja, nanti rebound lagi. Ada peluang ke 2270 dulu ya? Iya, betul, 2270 dulu. Baik, nah kalau kita mau ngambil posisi beli sebaiknya Silo dan juga mungkin ada Auto BMTR tadi, apakah kita cicil beli saja atau bagaimana ya strateginya begitu untuk masuk? Kalau kita lihat memang untuk Auto terus untuk BMTR juga cukup menarik ya. Jadi sebenarnya kalau BMTR
any price cukup murah sekali. Kalau untuk auto memang saat ini potensinya juga terbuka ruang untuk kenaikan lebih lanjut. Namun kalau kita lihat memang saat ini lebih ditahan ya, karena di 26-2650 itu ditahan di start 3 hari ya. Jadi kesempatan teman-teman yang belum masuk boleh ikutan masuk karena targetnya juga masih dibuka lebar ya. Itu dia, justru pelemahan-pelemahan yang terjadi ini menjadi peluang ya kita untuk mengambil posisi beli. DILD 0,83%, penguatannya di 244. Oke, DLD pasca dia mantul di tanggal 13 di Kamis kemarin, dia terjadi sidebar ya, Blue Sarami, ada potensi penguatan lagi. Potensi upside-nya paling enggak dia testing 290 baru di 326. Jadi saat ini dalam fase penguatan untuk depannya. Jadi memang saat ini berhasil mantul ya. Kalau kita lihat pergerakannya sebenarnya kan dari akhir April sampai sekarang dia dalam fase penguatan yang cukup kuat sekali, dan ke depan ada potensi penguatan kembali selama level 230 terjaga. Baik, itu dia beberapa saham yang direkomendasikan untuk perdagangan di pekan depan begitu ya Mas Dimas ya. BMTR, Auto, Silo, dan juga DILD. Dan ini sudah ada pertanyaan masuk, mungkin kita coba ulas dulu Mas Dimas. Ini dari Ari di Jakarta, selamat sore, menanyakan pergerakan dari Arto, jangka pendek dan menengah, serta entry level di berapa? Kalau kita lihat hari ini minus 0,31% di 3.200. Iya, Arto kalau kita lihat selama terjaga di atas 3150 masih ada potensial penguatan, paling enggak dia akan menguji dulu di 3520, selanjutnya kalau berhasil break dia ada potensi penguatan ke 3790 sampai dengan 3800. Baik, kalau untuk entry level, apakah kita level masuk di pelemahan seperti saat ini pada pekan depan? Oke, untuk Arto kalau kita lihat memang lebih amannya sih buy break di atas 3250 ya. Itu lebih aman karena ada confirm untuk penguatan kembali. Stop lossnya di 3150. 3150 level stop loss nih untuk Bapak Ari tadi yang menanyakan. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan Anda dan kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Dimas Pratama, analis teknikal dari Bahana Sekuritas. Mas Dimas, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Bagi pemirsa, selamat sore, yang menanyakan Sido, kemudian ada Goto, Pak Boy di Jakarta, dan juga satu pertanyaan mengenai Astra Internasional. Kita ke Sido dulu nih, support resisten di level berapa? Hari ini minus 0,69% di 720, Mas Dimas. Ya, Sido saat ini untuk tahanan di bawahnya dari sekitar 710 ya Mas. Kita harapkan level itu terjaga. Kalau itu berhasil terjaga, dia ada potensial paling enggak sideways dulu, dia ada potensi testing lagi ke sekitar 755 untuk Sido. Sampai dengan saat ini kita lihat pergerakannya bagaimana tren dari Sido sendiri? Sido cenderung masih konsolidasi, masih flat pergerakannya. Jadi memang semoga level 710 dijaga dan ada potensi rebound ke 755. Baik, 750 sampai dengan 755 range pergerakan dari Sido berarti ya? Iya, Oke, selanjutnya Goto. Kita lihat hari ini naik 3,67%, 113. Buy atau tidak? Oke, untuk Goto sebenarnya kuncinya di besok Senin mungkin ya. Kalau level 115 nggak berhasil di break dan closing di atas itu, kemungkinan akan ada profit taking. Jadi saat ini teman-teman yang sudah dapat dari sekitar 106-an, sebaiknya mungkin pertimbangan untuk cicil jual dulu ya, karena posisinya kita lihat dulu kalau berhasil break di atas 115 itu ada potensi kenaikan lanjutan paling nggak ke 130. 130. Jadi memang harus dicermati level krusial 115 di pekan depan ya. Kalau dia gagal bertahan, sebaiknya kita jual saja, begitu cicil jual. Tapi kalau tembus justru kita bisa hold. Iya, bisa hold. Kuncinya kalau kita lihat penutupan hari Senin dia closing di atas 115, itu ada potensi rally ke 130 dan mematahkan penurunan terjadi. Jadi ke depan ada potensi penguatan lebih lanjut ya, pasca di 130. Nah, kalau mau masuk gimana? Kalau masuk kita lihat dulu Senin Mas, karena memang kenaikannya dari level 106 ke 113 itu udah cukup tinggi ya. Jadi memang akan ada rawan aksi profit taking dulu di Goto. Oke, itu dia masih rawan profit taking ya. Berarti cukup hati-hati bagi Anda yang tadi ingin menyasar Goto ini, Bapak Boy di Jakarta. Berikutnya Astra Internasional hari ini minus 0,74%, 6750. Ya, Astra di persimpangan Mas, karena sekarang di stand 6 tujuan ya. Jadi apakah dia akan langsung di break ke level 7.000 atau dia diturunin dulu ke 6.500. Jadi Mas saat ini wait and see dulu. Kalau lebih amannya sih
saya lebih prefer buy break 7.000 karena ada potensi upside, paling enggak dia akan testing ke level di sekitar 8.000 kalau dia berhasil break di level 7.000. Oke, lagi-lagi ada level krusial yang perlu dicermati. Astra International level 7.000. Kalau gagal ada peluang ke 6.500 dulu, tapi masih wait and see saja. Kalau 7.000 tembus, peluangnya ke 8.000 ya untuk pergerakan Iya, Astra betul. International. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Oscar di Bali. Selamat sore Pak Oscar. Menanyakan Medco untuk perdagangan pekan depan. Seperti apa analisisnya ini Mas? Oke, Medco sebenarnya pergerakannya range-nya di sekitar 880 sampai dengan 965. Saat ini memang terjaga di sekitar 890-an ya. Lebih amannya kalau dia berhasil closing di atas 910, itu ada potensi penguatan paling tidak ke 965. Jadi saat ini memang lebih amannya sih buy break aja ya, karena di tengah-tengah 910 buy break, target 965. Baik, berarti tunggu dulu 9.10 ya untuk Iya, lebih masuk. amannya sih buy break 910. Baik, itu dia untuk Pak Oscar. Jadi bersabar saja, kita lihat perdagangan di hari Senin depan. Apakah Medco bisa tembus ke 910, nanti peluangnya ke 965. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ini. Antam after dividend bisa cicil buy di harga berapa? Oke, Antam sebenarnya cukup menarik ya kalau dia berhasil break di atas 2030. Oke. Hari ini close di 2000, jadi memang cenderung mungkin masih akan bergerak kesempatan akumulasi aja ya. Di range sekitar Oke. 1950 sampai dengan 2030-an. Kalau berhasil break di atas level 2030, ada potensi paling nggak dia akan rally testing kembali di 2160. 2160 ya, berarti memang cicil beli apakah boleh? Berarti harus nunggu saja di 1950 sampai dengan 2030. Kalau base entry-nya di bawah 2000 ya, antara Oke. 1950 sampai dengan 2000, kecuali dia break di atas 2030, ada potensi rally ke 2160. Itu dia bagi Anda yang menanyakan Antam, jadi memang harus cukup cermat ya mencermati pergerakan sahamnya sendiri dari Antam. Meskipun tadi ada 1950 sampai dengan 2030, tapi 2030 menjadi level krusial juga. Kalau mampu bertahan atau tembus ada peluang ke 2160. Dan sekaligus juga menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk pertanyaan terkait dengan Antam. Mas Dimas, terima kasih banyak atas waktu, sharing dan juga analisis yang Anda berikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Pilihan investasi juga kami kembalikan kepada pemirsa IDX Channel dan sampai berjumpa kembali, Mas Dimas. Ya, terima kasih Mas. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda dan akhir menjadi perjumpaan kita pada hari ini. 1 jam sudah saya menemani Anda. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.